Wah, ketemu lagi dengan solusi untuk negeri. Baru kemarin ya, saya mendengar ada kapal tenggelam ya di antara Sulawesi dengan Kalimantan. Nah, itu salah satu contoh kelalaian kita selama ini. Kelalaian ya bangsa Indonesia lah selama ini. Jadi korban berjatuhan kapal tenggelam itu sudah bertahun-tahun, tapi tidak pernah diperhatikan. Itulah sebabnya saya memberikan solusi bagaimana caranya supaya masyarakat tuh artinya tidak menjadi korban lah, tidak menjadi korban. Kemudian orang juga mau artinya dari pulau ke pulau itu bisa aman. Nah, itulah makanya saya mengusulkan supaya kita tuh membuat jenis kapal motor anti tenggelam. Tidak usah besar-besar, cukup dengan yang ukuran 17 meter, ini kali 4 meter misalnya. Itu kan bisa artinya bawa penumpang sampai 60 sampai 100 orang. Itu. Kita buatlah yang betul-betul anti tenggelam. Kita manfaatkan ini apa namanya? Pabrik besi baja kita seperti Krakatau Steel apa itu. Kita produksi massal semisal kita membuat ini apa namanya mobil-mobil di darat lah, kita bikin sistem pabrikasi ya. Kalau memang ini ada, saya metodenya ada kok, jadi mudah. Saya pernah juga ya, artinya ya ini bukan kita bangga-banggakan ya, pernah saya diundang juga keluar itu. Oh, mereka mau itu membuat itu, tapi saya yang nggak setuju karena apa? Karena kata saya kalau dia diproduksi di negeri saya, oke, saya mau. Tapi kalau diproduksinya di sini, saya bukan apa ya? Saya bilang paling tidak yang awal lah, saya bilang dari Indonesia dulu, karena Indonesia itu negara kepulauan, saya bilang, dan ada kebanggaan kami orang Indonesia. Begitu. Jadi ya tolonglah pemerintah, perhatikanlah ini. Ya, kita harus buat itu, kapal motor anti tenggelam itu. Baik untuk untuk angkutan maupun untuk nelayan. Nelayan juga kan harus dibantu. Ya, dengan kapal motor anti tenggelam nelayan itu meskipun cuaca buruk apa mereka tetap bisa melaut. Itu yang saya maksudkan, artinya jangan jangan selalu terlambat kita itu. Selalu terlambat. Nyawa kan mahal sih. Satu nyawa itu nggak bisa dibeli dengan berapa miliar, nggak bisa. Nah, kemudian di bidang ekonomi itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Saya kasih contoh. Banyak pengusaha-pengusaha yang saya pastikan akan membuka usaha di bidang, paling tidak di bidang pariwisata itu yang cepat. Ya, pariwisata kelautan, kemudian pariwisata pesisir-pesisir pantai, kemudian ke pulau-pulau kecil. Itu banyak sekali itu yang akan ngebuka usaha itu. Ya, jadi banyak yang artinya multiplier efeknya itu akan luar biasa. Akan banyak pengusaha-pengusaha yang membuka usaha. Ya, termasuk di pulau-pulau besar itu, artinya di daerah-daerah pesisir. Itu banyak sekali itu yang belum dijamah. Kemudian sungai-sungai ya, di sungai-sungai seperti di Kalimantan itu kan, di Sumatera. Itu banyak sekali sungai-sungai yang artinya bisa dimanfaatkan misalnya untuk transmigrasi atau untuk pertanian. Banyak sekali sungai-sungai kita, apalagi sungai-sungai pasang surut itu kan. Kapal yang saya rancang ini cukup dengan kedalaman air 2,5 meter saja sudah bisa ini. Bahkan kalau dia memang artinya dengan muatan yang separuhnya, misalnya dengan 2 meter aja cukup. Dengan adanya kapal motor anti tenggelam ini, saya pikir ya bisa bersandar di pulau-pulau kecil, kan artinya bisa kita datangi. Karena apa? Karena tentu saja kan pulau-pulau kecil itu mungkin lautnya dangkal kan. Jadi ayolah pemerintah lah terutama ini perhatikan betul. Nanti setelah satu ini saya